Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, bantu subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Langit mendung, menggantung di atas rumah tua bergaya kolonial milik almarhum Pak Ramdan. Aroma kayu jati dan debu menguar dari setiap sudut ruang tamu yang dulu hangat dengan tawa keluarga. Hari itu, Ari, Dani, dan Rizka duduk di kursi rotan warisan nenek mereka, menanti kedatangan notaris yang konon membawa surat wasiat ayah mereka. Suasana hening, hanya terdengar detik jam dinding tua yang masih berdetak, meski warnanya telah pudar. Pak Ramdan adalah pria sederhana, namun bijak. Meski bisnis mebelnya tidak sebesar perusahaan besar, ia dikenal sebagai pengrajin jujur yang sangat mencintai anak-anaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia lebih banyak bicara tentang masa depan dan berkata berulang kali, "Kalau ayah tak ada nanti, semuanya sudah diatur. Kalian tinggal menjalankan." Kalimat itu terpatri dalam ingatan Rizka. Saat notaris akhirnya datang, wajahnya tampak canggung. Setelah mengeluarkan beberapa map, ia berkata pelan, "Saya mohon maaf, tapi Pak Ramdan tidak meninggalkan surat wasiat resmi yang tercatat. Tidak ada dokumen hukum yang mengatur pembagian harta." Ketiganya saling berpandangan, bingung, cemas, bahkan marah. Ari langsung berdiri, menahan emosi. Denny mengernyit, merasa seperti dijebak. Rizka, satu-satunya yang menahan tangis, hanya bergumam lirih, "Ayah pasti punya rencana lain." Hari-hari setelah pemakaman Pak Ramdan berubah menjadi ladang konflik. Rumah tua itu, yang seharusnya menjadi tempat berkumpul, mengenang sosok ayah yang hangat, kini dipenuhi percakapan bernada tinggi dan pertengkaran yang semakin tajam. Ari, sebagai anak sulung, bersikeras bahwa dialah yang paling pantas menerima warisan rumah dan usaha mebel. "Gue yang pertama kerja di usaha ini. Gue yang duluan angkat-angkat kayu waktu masih remaja," katanya dengan suara meninggi. Dani tidak tinggal diam. "Kalau ngomong soal pengorbanan, jangan lupa siapa yang bolos kerja seminggu buat rawat ayah waktu opname. Lu di mana waktu itu? Hah?" Dani menunjuk wajah Ari dengan penuh emosi. Adu mulut pun tak bisa dihindari. Rizka hanya duduk di sudut ruang tamu, memeluk album foto lama. Ia tak punya banyak kata, hanya diam sambil menatap foto masa kecil mereka bertiga, tertawa di halaman belakang, bermain layangan bersama ayah mereka. Hatinya perih melihat kenyataan sekarang. Saudara-saudaranya saling mencurigai, saling menuduh, semua karena satu hal, harta. Padahal, Rizka masih yakin ayah mereka bukan orang yang lalai. Pak Ramdan bukan tipe yang membiarkan anak-anaknya saling bertikai. Kalau memang tak ada surat wasiat, mungkin ayah sedang menguji kita, pikir Rizka. Tapi ia tak berani mengucapkannya, karena di antara kemarahan dan keserakahan yang mulai tumbuh di rumah itu, suara hati yang lembut seringkali dikubur lebih dalam dari apapun. Beberapa hari setelah pertengkaran besar, rumah warisan itu mulai terasa sunyi. Ari memilih kembali ke rumahnya, Dani menghilang tanpa kabar, dan hanya Rizka yang masih tinggal. Ia merawat tanaman-tanaman kecil peninggalan ayahnya, membersihkan ruang kerja kayu yang lama tak tersentuh, dan menyibukkan diri demi mengusir sepi yang menggigit. Suatu sore, saat hujan, rintik-rintik membasahi kaca jendela, Rizka membuka kembali ruang kerja ayahnya. Ruangan itu penuh dengan serpihan kayu, alat pahat, dan buku catatan tua. Di pojok ruangan, ia melihat meja kerja besar yang pernah jadi tempat ayahnya merancang furnitur. Rizka mengelus permukaannya yang mulai kusam, lalu memperhatikan sebuah laci kecil yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Laci itu terkunci. Dengan rasa penasaran yang tumbuh cepat, Rizka mencari kunci di sekitar meja. Setelah membuka salah satu kotak perkakas, ia menemukan kunci kecil berkarat. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci itu ke lubang. Klik, laci terbuka perlahan. Di dalamnya ada amplop coklat tua bertuliskan, "Untuk kalian." Setelah ayah tiada, napas Rizka tercekat. Di dalamnya ada surat tangan, bukan dokumen hukum. Tulisan Pak Ramdan jelas, meski sedikit bergetar. Warisan sejati bukan hanya rumah dan usaha, tapi nilai, kerja keras, dan kejujuran.
Aku tahu kalian bisa mencari lebih dari yang bisa ayah tinggalkan. Tapi kalau surat ini sampai dibaca, berarti aku gagal mendidik kalian. Buktikan ayah salah. Rizka memejamkan mata. Air matanya jatuh. Ia tahu ini bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari berikutnya, Rizka memanggil Ari dan Dani kembali ke rumah. Awalnya mereka enggan, masih diliputi emosi. Tapi ketika Rizka berkata, ayah meninggalkan sesuatu, bukan harta, tapi pesan, keduanya datang. Di ruang tamu yang dulu menjadi medan perang kata-kata, kini mereka duduk kembali bertiga. Rizka membacakan surat itu pelan-pelan. Tak ada yang bicara. Bahkan Ari, yang biasanya paling keras, kini hanya menunduk. Setelah hening beberapa saat, Dani berkata lirih, jadi, kita nggak dapat apa-apa. Ari menimpali, apa maksudnya? Buktikan ayah salah. Rizka menghela napas. Mungkin maksud ayah, kita harus bisa menjaga warisan itu sendiri. Bukan soal membagi-bagi, tapi menjalankan dan mempertahankan. Pagi berikutnya, mereka bertiga berdiri di bengkel kayu warisan ayah. Tempat itu sudah hampir tutup, pegawai banyak yang mundur, karena tak ada kejelasan. Alat-alat mulai berdebu, pesanan dari pelanggan sudah berhenti. Ari berjalan keliling dengan mata berkaca. Kalau ayah lihat ini, dia pasti kecewa, gumamnya. Akhirnya, keputusan besar pun diambil. Mereka sepakat menghidupkan kembali. Usaha itu bukan untuk membuktikan siapa yang paling layak, tapi demi membuktikan bahwa mereka belum kehilangan sepenuhnya nilai yang ditanamkan ayah mereka. Rizka akan mengurus keuangan, Dani bagian pemasaran, dan Ari kembali memimpin produksi. Mereka memulai dari nol, seperti ayah mereka dulu. Kali ini, bukan karena warisan, tapi karena tekad. Hari pertama mereka memulai kembali bengkel peninggalan ayah, seperti membuka kembali luka yang belum kering. Bengkel itu terasa asing, tak lagi seperti tempat penuh tawa dan bunyi ketukan palu yang dulu menemani masa kecil mereka. Mesin pemotong kayu sudah berkarat. Meja kerja patah salah satu kakinya, dan rak pesanan kosong. Tapi di balik kehancuran itu, tersimpan kenangan tentang ayah yang mengajari mereka membuat meja kecil, tentang tawa saat gagal memasang sekrup, dan tentang peluh yang berubah menjadi kebanggaan. Ari mengambil sebatang kayu jati tua dari pojok ruangan. Ia menatapnya dalam-dalam, lalu mengangkatnya ke meja potong. Kita mulai dari sini, katanya. Denting mesin kembali terdengar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bengkel itu hidup kembali. Namun, membangkitkan usaha tidak semudah menghidupkan mesin. Saat Rizka mencoba mencatat ulang alur keuangan, ia menemukan sejumlah utang tersembunyi yang belum terbayar. Sementara itu, Dani mencoba menghubungi pelanggan lama. Namun banyak yang sudah berpindah ke tempat lain. Salah satu pelanggan lama bahkan meragukan mereka. Kalian cuma anak-anak Pak Ramdan, bukan Pak Ramdan itu sendiri, katanya. Kata-kata itu menusuk. Malam itu, mereka duduk diam di teras rumah. Rizka berkata lirih, apa benar kita terlalu percaya diri? Ari menjawab, mungkin, tapi ayah nggak akan meninggalkan surat itu kalau dia pikir kita nggak sanggup. Dani menambahkan, kalau ini luka, ya kita rawat. Kalau ini awal, ya kita lanjut. Lalu mereka berjanji, malam itu, untuk tidak menyerah apapun rintangannya. Beberapa minggu berjalan tanpa hasil yang berarti. Mereka hanya mendapat pesanan kecil-kecilan. Rak dinding sederhana, bangku kayu, dan papan nama. Semuanya tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Apalagi, membayar tunggakan lama. Namun satu sore, saat mereka hampir menutup bengkel lebih awal, datang seorang pria tua, mengenakan topi pet dan jaket hujan. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, sahabat lama. Pak Ramdan, dulu saya sering pesan lemari ke sini. Sekarang saya butuh satu lemari spesial untuk cucu saya yang akan menikah, katanya. Tapi, saya maunya dibuat seperti dulu. Modelnya, Pak Ramdan. Ari kaget. Kami bukan ayah, jawabnya pelan. Tapi Pak Surya tersenyum. Kalau kalian anaknya, pasti bisa. Warisan itu ada di tangan dan hati kalian. Pesanan itu menjadi titik balik. Mereka mengerjakan lemari itu
dengan sepenuh hati. Rizka merancang ulang pola-pola lama ayahnya. Dani membuat strategi pemasaran untuk menampilkan proses pengerjaan di media sosial. Dan Ari mengeksekusi desain itu dengan tangan gemetar. Setiap ukiran terasa seperti percakapan diam-diam dengan kenangan mereka. Setelah 2 minggu, lemari itu selesai. Pak Surya melihatnya, mengusap permukaan kayu dengan jari gemetar. Ini seperti buatan Ramdan, ucapnya haru. Ia pun membayar lebih dari harga yang disepakati. Lalu berkata pelan, usaha ini belum mati. Lemari itu jadi viral di media sosial setelah Dani mengunggah video proses pembuatannya. Banyak orang tersentuh dengan kisah mereka. Dan pesanan pun mulai berdatangan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat harapan. Bengkel kini lebih ramai. Denting palu, suara mesin pemotong, dan tawa kecil mulai mengisi ruang yang sebelumnya sunyi. Namun di balik senyum yang mulai merekah, Ari merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat sedang menyusun alat, ia menemukan rak buku tua milik ayah yang dulu diletakkan di pojok ruangan belakang. Bagian belakang rak tampak tidak simetris. Dengan rasa penasaran, Ari memindahkannya dan melihat ada celah kecil di dinding. Didorong rasa ingin tahu, ia membuka celah itu, dan ternyata di baliknya tersembunyi sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Ari tak bisa tidur malam itu. Pagi harinya, ia memanggil Rizka dan Dani untuk bersama-sama membukanya. Setelah mengguncangnya beberapa kali, Dani berhasil membongkar kunci tua itu. Di dalamnya, mereka menemukan surat tulisan tangan ayah yang belum pernah mereka lihat. Surat itu bukan surat biasa. Ayah menuliskan kekecewaannya terhadap ketiga anaknya tentang bagaimana mereka dulu lebih memilih kesibukan pribadi daripada menemani ayah di bengkel. Ia menulis, warisan terbaik bukan pada usaha ini, tapi pada kebersamaan kalian. Jika usaha ini membuat kalian bertengkar, maka biarlah dia mati bersamaku. Surat itu menggetarkan hati mereka. Mereka baru sadar bahwa apa yang mereka kejar selama ini bukan semata-mata soal mempertahankan usaha, tapi soal memperbaiki hubungan yang dulu sempat retak. Rizka menangis paling lama. Ia merasa selama ini terlalu menyalahkan orang lain. Tanpa sadar ia pun menjauh dari ayah menjelang akhir hidupnya. Namun surat itu juga memuat satu baris terakhir yang menyentuh. Jika suatu hari kalian bisa tertawa bersama di tengah tumpukan kayu dan debu, maka ketahuilah, warisanku telah sampai ke tangan yang benar. Hari demi hari berlalu, dan usaha kecil mereka mulai dikenal kembali. Pesanan datang dari berbagai kota. Lemari, meja belajar, tempat tidur, bahkan ornamen kayu unik yang dipesan khusus semuanya ditangani dengan cinta. Namun lebih dari itu, yang berubah adalah cara mereka saling memandang. Ari tidak lagi terlalu perfeksionis. Ia mulai memberi ruang untuk Dani yang ide-idenya kadang nyeleneh tapi efektif. Rizka pun mulai terbuka, tak lagi menyimpan semuanya sendiri. Mereka mulai tertawa di tengah pekerjaan, saling meledek saat hasil potongan kayu melenceng, dan saling membantu saat salah satu kelelahan. Bengkel itu benar-benar hidup kembali, bukan hanya sebagai tempat kerja, tapi sebagai rumah kedua. Suatu siang, Dani membawa serta anak pertamanya ke bengkel. Bocah itu berlarian di antara rak dan meja, mengingatkan mereka pada masa kecil saat mereka bertiga masih bermain petak umpet di sana. Ari yang melihat itu tersenyum dan berkata, "Lihat, warisan ayah nggak cuma bertahan, tapi juga tumbuh." Namun kehidupan tidak pernah sepenuhnya manis. Di tengah keberhasilan dan kebersamaan itu, muncul seorang pria yang mengaku sebagai anak dari istri kedua ayah. Ia datang membawa surat warisan legal yang menunjukkan bahwa sebagian besar aset, termasuk rumah dan bengkel, ternyata atas nama almarhumah istri kedua. "Aku hanya ingin hakku," katanya. Tenang namun tegas, tawa mereka mendadak terhenti. Dan untuk kesekian kalinya, mereka harus mempertanyakan ulang, apa sebenarnya makna warisan. Kedatangan pria bernama Reza itu membuat suasana menjadi keruh. Ia memperkenalkan diri sebagai anak dari pernikahan kedua ayah dengan seorang wanita di luar kota yang tak pernah diketahui siapapun di kampung ini. Bahkan Ari, Rizka, dan Dani pun tidak pernah mendengar soal itu. "Maaf," ucap Reza dengan suara pelan.
Aku tidak datang untuk merampas apapun. Aku hanya ingin menjalankan amanah ibu dan ayah. Aku punya salinan surat wasiat yang disahkan notaris. Surat itu jelas dan valid. Rumah dan bengkel yang mereka tempati sekarang secara hukum terdaftar atas nama istri kedua ayah. Dan menurut hukum, Reza sebagai ahli waris tunggal dari istri itu berhak atasnya. Rizka memandang Ari dan Dani dengan mata berkaca. Dunia mereka yang baru saja terasa stabil kembali goyah. Ari merasa marah, bukan hanya karena ancaman kehilangan bengkel, tapi karena ayah menyimpan rahasia sebesar ini. Sementara Dani merasa sedih, lebih karena merasa ayah tak pernah percaya mereka bisa saling menjaga. Reza tidak menuntut mereka segera pergi. Ia hanya meminta waktu untuk berdiskusi. Namun suasana berubah dingin. Ari mulai menjaga jarak, Rizka kembali sibuk dengan pekerjaannya, dan Dani lebih banyak diam. Surat warisan ayah yang mereka temukan dahulu kini terasa seperti ironi. Mereka bertiga duduk malam itu di meja panjang bengkel. Tanpa bicara panjang, hanya satu kalimat Ari yang terucap sebelum mereka bubar. Mungkin ayah memang sengaja tidak pernah memberikan warisan, karena dia tahu ujian sebenarnya bukan pada kayu dan tanah, tapi pada hati. Beberapa hari kemudian, Reza kembali datang. Kali ini, ia membawa sebuah kotak kayu kecil yang katanya disimpan oleh ibunya sebelum wafat. Di dalamnya terdapat buku harian ayah halaman demi halaman penuh tulisan tangan. Reza menyerahkannya kepada Ari tanpa kata. Saat mereka bertiga membaca buku harian itu, air mata tak lagi bisa dibendung. Ternyata, ayah memang pernah sangat kecewa. Tapi bukan karena mereka tidak datang ke bengkel, melainkan karena ia tahu mereka masih belum bisa saling menjaga satu sama lain. Dalam salah satu halaman, ayah menulis, "Warisanku bukanlah rumah atau bengkel. Itu hanya alat. Warisan sesungguhnya adalah keutuhan mereka. Jika mereka bisa mengalahkan ego, menyambut saudara tiri mereka tanpa kebencian, maka warisan itu akan hidup. Bukan di atas tanah, tapi di dalam darah mereka." Dan di halaman terakhir, ada kejutan lain. Surat pengalihan kepemilikan bengkel atas nama 3 bersaudara itu dengan syarat bahwa Reza ikut dilibatkan dalam usaha tersebut. Bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai saudara. Ari terdiam. Rizka menutup buku dengan tangan gemetar. Dani menoleh ke Reza dan tersenyum kecil. "Kalau kamu mau, meja panjang ini juga bisa kamu ukir. Tapi kamu harus tahan kalau hasil ukiranmu dikritik habis-habisan," candanya, yang akhirnya disambut tawa. Dan tawa itu kembali memenuhi bengkel. Bukan sebagai tanda akhir dari cerita, tapi sebagai bukti, warisan sejati bukanlah apa yang ditinggalkan, tapi apa yang dibangkitkan kembali. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa warisan sejati tidak selalu berupa harta, rumah, atau usaha yang ditinggalkan, melainkan tentang nilai, kasih sayang, dan hubungan yang mampu kita jaga di tengah perbedaan. Kadang, ujian terbesar dalam keluarga bukan soal membagi warisan, tapi bagaimana kita menghadapi konflik, menerima kenyataan pahit, dan tetap memilih untuk saling memaafkan. Ayah dalam cerita ini mengajarkan bahwa keharmonisan anak-anaknya jauh lebih penting daripada apapun yang bisa dihitung secara materi. Dan ketika kepercayaan itu berhasil dijaga, meski melalui jalan yang berliku, warisan itu akhirnya benar-benar hidup. Bukan di tangan, tapi di hati setiap anaknya. Karena sejatinya, keluarga bukan sekadar tentang darah yang sama, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk tetap bersama. Bahkan saat dunia mencoba memecah kita.